liabilitas yang lain atau klaim-klaim yang lain yang ada dalam peringkat ketiga. Oke. Dalam klaim prioritas 2 dan 3, rincian dalam klaim tersebut tidak mencerminkan urutan pembayaran klaim. Yang di sini ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini item 1 sampai 4 atau 1 sampai 6 itu tidak mencerminkan urutan pembayaran klaim. Namun sisa aset yang tersedia itu bisa dibagi rata dalam peringkat kedua tersebut. Ini ya. Jadi sama seperti yang tadi saya jelaskan, apabila ada sisa kasnya maka dibagi rata sesuai dengan ketersediaan tadi, proporsi ketersediaan aset terhadap nominal liabilitasnya. Nanti kita akan latihan lebih lanjut di ilustrasi di sini. Oke, sebelum kita masuk ke ilustrasi dan proses likuidasi secara teknis keuangan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Kalau tadi di sini kita membahas aspek ini ya, non keuangan ya, lebih ke tata cara secara hukum. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara secara akuntansi atau keuangan, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan, boleh. Tidak ada, saya mau cek ya satu-satu. Said, gimana Said? Sementara belum ada, Bu. Belum ada, oke. Vira, Alvira? Masih bisa dipahami lah, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Yang terakhir nih saya pengen dengar suaranya Salma. Salma, gimana Salma? Belum ada, Bu. Mungkin karena masih teori. Belum tahu nanti kalau ternyata udah masuk ke soal gitu. Soal ya? Oke. Sip. Ya, jadi ini merupakan pengetahuan juga ya yang penting buat kita ketahui, meskipun kita akuntan gitu ya, tetapi kita harus juga paham betul mengenai tata cara hukum gitu ya, likuidasi perseroan. Oke. Nah, kita masuk ke inti pembahasan. Ya, ini yang nyambung ke kita, akuntan-akuntan ini. Nah, proses likuidasi secara akuntansi. Ada 5 tahapan dalam akuntansi likuidasi. Tahap yang pertama adalah akuntan perusahaan yang dilikuidasi itu akan menyusun neraca pada tanggal likuidasi. Nah, tanggal likuidasi itu tanggal yang mana ya? Itu tanggal jatuhnya putusan likuidasi oleh hakim atau pengadilan. Gitu. Ya, jadi bukan tanggal pengajuan permohonan likuidasi oleh perusahaan, tetapi pada tanggal jatuhnya putusan likuidasi. Itu. Nah, di tanggal itu, akuntan internal perusahaan yang dilikuidasi itu harus menyusun neraca. Gitu. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman, kenapa yang disusun itu neraca ya, bukan laporan keuangan yang lain, kayak misalnya cash flow, atau income statement, atau equity, changes in equity, dan lain-lain. Kenapa neraca yang disusun? Silakan yang ingin berpendapat, boleh sebutkan namanya. Siapa ini? Ya, Bu. Dulu. Siapa nih duluan? Ayo, Nurma kayaknya tadi yang lebih dulu ya. Ya, Nurma, silahkan. Dea nanti menjawab pertanyaan berikutnya. Kenapa Nurma? Menyusun neraca buat tahu aset sama liabilitasnya, Bu, buat ngebagi sisa kekayaan yang tadi di teori itu. Betul ya, terima kasih Nurma jawabannya. Jadi betul yang disampaikan sama Nurma. Di sini kita lihat neraca, karena neraca tersebut atau laporan neraca, laporan keuangan yang berupa neraca itu gunanya kan untuk menginformasikan kekayaan, gitu ya, berikut utang atau kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Ya, bukan income statement ya, karena income statement itu lebih tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai performance keuangan dalam satu periode gitu ya. Jadi dalam satu periode itu pakai income statement. Tetapi kalau ingin mengcapture berapakah kondisi kekayaan perusahaan di tanggal tertentu, spesifik tanggal tertentu, maka yang kita buat adalah neraca. Oke, yang nantinya tadi yang kata Nirma juga bilang bahwa nanti kita bisa membagi-bagi harta kekayaan tersebut gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua setelah neraca itu selesai disusun adalah akuntan masih ya, ini masih tanggung jawabnya internal perusahaan. Nah, akuntan internal perusahaan akan menyusun statement of affairs.
Nah, statement of affairs ini tentunya hal yang baru buat kita. Ini terjadi ketika si perusahaan atau laporan ini disusun apabila memang terdapat proses likuidasi gitu ya. Kalau misalnya nggak likuidasi, ya kita nggak perlu nyusun statement of affairs gitu ya. Artinya kalau perusahaannya masih going concern, ini nggak perlu disusun statement of affairs ini. Dia khusus disusun apabila perusahaan sudah tidak going concern, sudah mengajukan atau sudah berada dalam proses likuidasi. Nah, statement of affairs ini isinya apa sih? Isinya adalah rencana realisasi dan pembayaran utang berdasarkan peringkat. Jadi tadi di neraca sudah didaftar gitu ya, diinformasikan mengenai aset apa saja yang tersedia di tanggal tersebut, lalu kewajiban-kewajiban apa saja yang masih harus dilunasi oleh perusahaan. Nah, kemudian di statement of affairs ini merupakan statement of affairs ini menggunakan input dari informasi neraca tersebut untuk menyusun rencana realisasi asetnya. Jadi kalau misalnya kita jualan non-cash aset, itu kira-kira akan laku berapa? Itu ada di statement of affairs. Lalu dari hasil penjualan aset tersebut kita harus bagikan atau harus bayarkan ke utang-utang yang mana saja. Nah, itu juga ada dalam cakupan statement of affairs. Lalu yang ketiga, ini sudah bukan merupakan tanggung jawab internal perusahaan ya. Di sini sudah terjadi penyerahan aset dan utang kepada likuidator atau kurator. Jadi sudah penguasaan aset tersebut di tahap ketiga ini berpindah dari perusahaan ke tim likuidasi, bisa likuidator atau bisa kurator. Nah, dalam tahapan yang ketiga ini ya, karena aset-aset tersebut atau kewajiban tersebut sudah ada dalam penguasaan likuidator, maka likuidator atau kurator itu wajib untuk melakukan pencatatan gitu ya, pencatatan akuntansi atas harta tersebut yang kita kenal dengan istilah trustee accounting ya. Nah, di trustee accounting di sini kita akan mempelajari satu akun baru, yaitu dinamakan estate equity. Nanti akan kita lihat lebih jelasnya di ilustrasi soal. Lalu yang keempat, ini juga masih dalam ranahnya si likuidator atau kurator. Nah, dia akan melakukan penjualan untuk seluruh aset non-cash-nya dan melunasi tanggung jawab atau membayarkan utang-utang dari perusahaan tersebut. Itu tahap yang keempat. Lalu tahap yang kelima itu merupakan wrap up ya, atau winding up, nah, atau settlement, final settlement, penyelesaian proses likuidasi, di mana dalam tahap kelima ini kita harus pastikan bahwa di akhirnya semua akun neraca itu bersaldo 0. Ini kan inti dari likuidasi ya, kita harus membuat semua akun dalam neraca itu bersaldo 0, sebagaimana yang kita juga pelajari waktu likuidasi persekutuan. Nah, inilah tahapan akuntansi yang harus dipenuhi ya pada saat pelaksanaan proses likuidasi. Nah, nanti akhirnya si likuidator atau kurator tadi seperti yang dijelaskan dalam slide yang di sini. Maaf, saya kembali dulu ya. Oke, saya kembali dulu ke tahap yang di sini. Nah, di sini ya, tahap yang keempat di sini, pertanggungjawaban likuidator. Nah, di sini untuk laporan pertanggungjawaban likuidator itu juga bisa memasukkan laporan yang mereka kerjakan dari tahap ketiga sampai dengan tahap kelima di proses akuntansi likuidasi ini. Gitu, ya. Jadi manfaat dari akuntansi likuidasi ini salah satunya juga sebagai alat pertanggungjawaban bagi tim likuidasi dalam melaksanakan tugasnya. Baik, kita lihat satu persatu untuk ilustrasinya. Nah, di sini kita udah masuk ke ilustrasi ya. Di sini saya ambil semuanya dari bukunya BIMS karena memang sampai sekarang juga belum ada untuk buku ajarnya. Jadi ini saya ambil ketiplek dari buku BIMS, nanti teman-teman juga bisa cross-check ke sana juga. Oke, tahap yang pertama adalah penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan pada tanggal putusan likuidasi. Nah, di sini memang tidak ada yang spesial ya, jadi akuntan perusahaan itu memang menyusun neraca sebagaimana biasanya, gitu ya, berisi akun-akun yang diukur pada nilai buku pada tanggal dilakukannya likuidasi atau tanggal jatuhnya putusan likuidasi.
Oke, dia akan bikin daftar di sini current asset, long term asset, kemudian dibagi liabilitas, ada yang lancar, ada yang jangka panjang, dan stockholders equity. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini stockholders equity ini return earnings-nya negatif ya. Berarti kan artinya si perusahaan ini tuh dulunya mengalami kesulitan keuangan gitu ya. Dia rugi terus-menerus sehingga dia bisa menggerus ininya, nilai return earnings-nya. Bisa kita lihat di sini saldonya negatif. Jadi kemungkinan si perusahaan ini, si Chem Corporation ini, alasan penyebab likuidasi adalah adanya kepailitan, gitu ya. Nah begini ya tampilan neracanya seperti biasa. Kemudian tahap yang kedua adalah penyusunan Statement of Affairs. Di sini kita lihat dari 3 aspek. Aspek yang pertama tentang untuk pencatatannya. Nah, Statement of Affairs ini disusun oleh akuntan internal perusahaan untuk tujuan informasi keuangan perusahaan yang pilot. Jadi memang penyusunan Statement of Affairs itu tidak bisa sembarang waktu ya. Artinya dia khusus untuk tujuan likuidasi perusahaan yang pilot. Dan yang kedua adalah dari penyajian asetnya. Kalau di neraca ini aset disajikan berdasarkan kelompok aset yang lancar dan aset yang jangka panjang, gitu ya. Nah, untuk penyajian aset di Statement of Affairs, dia asetnya akan disesuaikan atau dikelompokkan berdasarkan peringkat-peringkat yang sebelumnya. Jadi peringkat untuk fully secured creditor ini peringkat pertama, kemudian aset yang digunakan untuk membayar partially secured creditors atau peringkat kedua, lalu priority creditors atau peringkat ketiga, dan yang keempat unsecured creditors. Dan selain dari pengelompokannya yang berbeda dengan neraca, nominal dari aset tersebut yang disajikan dalam Statement of Affairs itu merujuk pada expected net realization value atau berapa sih nilai realisasi yang diperkirakan akan diperoleh apabila si perusahaan ini menjual aset non-cash tersebut ke pasar. Nah, ingat di sini masih dalam tahap perkiraan ya, masih dalam tahap ancang-ancang. Jadi memang masih belum direalisasikan. Artinya masih belum ada penjualan asetnya. Karena penjualan aset itu ada dalam ranah tanggung jawabnya si tim likuidasi, likuidator atau kurator. Ya, di sini untuk perusahaan hanya sebatas memberikan gambaran atau memperkirakan berapa nilai realisasinya saja. Lalu kita lihat dari aspek penyajian utang, utang akan diukur juga sama ya berdasarkan expected net realization value, kira-kira utang yang akan terrealisasi itu berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya restrukturisasi utang, maka biasanya utang tersebut atau penurunan nilai utang atau perubahan nilai utang gitu ya. Biasanya nilai utang di sini itu sama dengan nilai utang yang ada di sini. Biasanya. Lalu untuk klasifikasinya juga sama dengan klasifikasi aset ya. Untuk fully secured creditors, partially secured creditors, priority creditors, dan unsecured creditors. Nah, untuk peringkat-peringkat sebetulnya teman-teman ya menurut saya sih nggak ngafalin ya yang ada di sini. Cuman saya barusan lihat soal UAS. Nah, itu ternyata tidak ada informasi mengenai peringkat gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti waktu belajar juga bisa mendalami item-item yang masuk ke peringkat 2 apa aja, yang masuk ke peringkat 3 apa aja gitu ya. Nah, sampai sini oke, ini masih baru gambaran umum ya. Saya masuk dulu ke Statement of Affairs baru nanti tanya jawab lagi. Oke, kita lihat menyambung ilustrasi neraca tadi. Nah, berikut adalah Statement of Affairs yang disusun oleh Chem Corporations. Nah, kita lihat dari anatominya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk Statement of Affairs dibagi menjadi kelompok aset, kemudian ada kelompok liability and stockholders equity. Ya, jadi kalau dari kelompok penyajiannya itu juga mengikuti neraca ya, aset, liability, dan stockholders equity. Kita lihat di sisi aset di sini. Oke, di sebelah kiri, nah paling kiri di sini disajikan informasi nilai buku yang nilainya merujuk pada
neraca yang tadi sebelumnya disusun ya. Jadi book value ini nilainya merujuk pada neraca. Misalnya di sini land and buildings nilainya 55.000. Kita balik lagi dulu ke neraca. Nah, neraca dia land 15.000, buildings 40.000. Jadi total 55.000. Merujuk ke nilai yang di sini gitu ya. Lalu AR 25.000. Kita lihat AR. Nah, di sini 25.000. Jadi nilainya merujuk ke neraca sebelah sini. Lalu di tengah di sini itu dinyatakan jenis asetnya apa saja gitu ya. Dan apabila aset tersebut juga dijaminkan untuk melunasi utang tertentu, nah di sini kita kurangkan dengan utang yang utang yang dijaminkan oleh si land and buildings ini gitu. Nah, di sini diberikan keterangan bahwa mortgage payable atau hutang hipotek bersama dengan bunganya itu dijamin dengan land and buildings. Jadi di sini kita kurangkan land and buildings dengan utang tersebut. Nah, untuk di sebelah sini merupakan nilai buku dari mortgage payable dan interest payable ini. Ya, itu nilainya teman-teman bisa lihat dari sini. Mortgage payable 50.000. Kemudian interest, nah interest ini 7.000 karena memang belum dipisah ya berapa untuk mortgage payable, berapa yang untuk notes payable yang di sini ya. Nah ternyata pas waktu dipisah di sini baru kelihatan untuk mortgage payable interestnya 5.000, yang 2.000 sisanya adalah untuk notes payable to bank. Ya, sampai sini kan nggak ada interest lagi kan ya. Ya, jadi interestnya hanya untuk si mortgage payable dan notes payable to bank. Lalu, nah di sini ya aset yang dijaminkan untuk klaim kreditur di offset dengan estimasi klaim secured creditors dalam bagian asetnya. Ya, jadi di offset dengan si klaim yang digunakan untuk atau yang dijaminkan sama ini asetnya. Lalu di bagian kanannya ya kolom sebelah kanannya lagi di sini estimasi atau perkiraan nilai realisasi dikurangkan dengan liabilitas kepada secured creditors. Nah, di sini untuk aset land berupa land and buildings, estimasi nilai realisasinya adalah 60.000. Kemudian kita kurangkan dengan berapa yang dijaminkan untuk membayar secured creditors, 55.000 di sini. Oke, 60.000 minus 55.000. Untuk yang di sini AR, nilai realisasi atau nilai yang bisa ditagihkan itu diestimasi sebesar 22.000. Lalu dikurangkan dengan utang yang dijaminkan oleh AR. Ini ada 2 di sini. Nah, nilainya 27.000. Nah, jadi beda ya, tidak ada sisanya di sini. Maka kita bisa lihat di kolom yang paling kanan. Kolom yang paling kanan di sini merupakan estimasi nilai realisasi yang tersedia untuk kreditor-kreditor yang unsecured, ya, atau yang grade-nya itu lebih rendah daripada peringkat kedua. Nah, nah di sini untuk yang pertama land and buildings masih ada sisa 5.000. Untuk yang kedua di sini tidak ada sisanya yang dibagikan kepada unsecured creditors. Oke. Nah, setiap kelebihan dari NRV aset yang dijaminkan atas klaim terkait akan dibawa ke kolom sebelah kanan laporan untuk menunjukkan jumlah yang tersedia untuk unsecured creditors. Seperti itu. Ya, di sini. Lalu kita lihat, nah, oke. Di sini tidak ada bagian unsecured creditors dari aset yang diklasifikasikan untuk partially secured creditors. Nah, sekali lagi ini baru perkiraan ya teman-teman, masih belum ada realisasinya, belum ada penjualan aset non-kas maupun pelunasan kewajibannya. Nah, masih di bagian aset kita lihat di sini aset-aset selain land and building selalu AR itu akan dikumpulkan menjadi satu gitu ya. Itu merupakan aset yang tersedia untuk kreditor prioritas dan kreditor yang unsecured.
Nah, ada cash, marketable securities, inventories, prepaid expense, equipment, lalu intangible assets. Nah, semua nilainya atau semua nilai perkiraan realisasinya itu masuk ke kolom yang paling kanan. Gitu. Karena judulnya yang paling kanan adalah available for unsecured creditors. Nah, di sini kan juga untuk unsecured creditors. Jadi semuanya pindah ke kanan. Lalu dari nilai-nilai di sini ya ada 3.000, 7.000 dan seterusnya 12.000 plus 5.000 yang di sini itu kita jumlahkan. Nah, kita akan ketemu nilai 82.000. Nah, di sini merupakan total aset yang tersedia untuk priority and unsecured creditors atau kreditor peringkat ketiga dan keempat. Nah, lalu dari sini kita juga akan lihat karena di sini untuk peringkat 3 dan 4-nya nyampur jadi 1, maka sesuai urutan peringkatnya ya, kita akan bayarkan terlebih dahulu kepada yang priority liabilities atau yang peringkat ketiga. Nah, nominal untuk priority liabilities di sini itu merujuk ke sini. Dilihat di sini ya, di sisi liability and stockholders equity. Nah, lihat untuk priority liability. Itu ada wages payable dan property tax payable di sini ya. Nah, nominal totalnya adalah 15.000. Sehingga total aset yang tersedia di sini kita kurangkan 15.000 untuk persiapan kita membayarkan klaim pada kreditor peringkat ketiga, dan sisanya 67.000 ini baru digunakan untuk membayar si peringkat keempat, unsecured creditors. Tuh. Unsecured creditors apa aja? Nah, ini ya itemnya. Nah, accounts payable, notes payable to supplier. Gitu. Seperti itu. Nah, lalu, di sini, lalu ada kalimat atau akun di sini, estimated deficiency. Estimated deficiency itu apa? Itu merupakan selisih antara nilai realisasi aset dengan nilai realisasi liabilitas. Nah, kalau kita lihat untuk nilai realisasi aset yang masih sisa atau yang tersedia itu adalah 67.000. Ya, 67.000 nilai realisasi aset yang masih tersedia. Sedangkan untuk nilai realisasi liabilitas di sini kita lihat 75.000. Jadi masih ada kekurangan nih dari sisi aset sebesar 8.000. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam estimated deficiency. Oke. Nah, sehingga di sini asetnya total 75.000 akan sama dengan liabilitasnya 75.000. Tetapi poin penting di sini masih ada kekurangan aset nih sebesar 8.000 untuk melunasi seluruh utang-utang yang dimiliki perusahaan ini. Lalu yang terakhir ke sisi liabilitas dan stockholders equity ya. Untuk anatominya juga sama ya, sebelah kiri ini merujuk pada merupakan nilai buku yang merujuk pada neraca gitu ya. Kemudian yang di sini ada jenis-jenis liabilitasnya. Nah, silakan dikelompokkan sesuai keterangan di soal, mana bagian untuk fully secured creditors, mana yang untuk partially secured creditors dan seterusnya. Ya, priority liabilities dan unsecured creditors silahkan dibagi-bagi di sini. Kemudian di sini nilai realisasi yang diperkirakan. Nah, di sini kebetulan dia akan sama dengan book value-nya. Tetapi nanti mohon diperhatikan di soal apabila terdapat informasi mengenai nilai realisasi liabilitas. Kalau misalnya berbeda dengan neracanya, maka teman-teman masukkan nilai realisasi liabilitas di kolom sebelah sini. Oke. Lalu, di sini special case-nya adalah yang di partially secured creditors, di mana komponen utangnya ada utang wesel bayar kepada bank, prinsipalnya atau pokoknya 25.000 dan interestnya atau bunganya 2.000, sehingga totalnya adalah 27.000. Nah, kita jaminkan. AR itu nilainya 22.000. Nah, maka masih ada kekurangan sebesar 5.000. Nah, kekurangan ini akan bergabung bersama dengan unsecured non-priority claims bersama dengan wages payable, property tax payable, dan pada unsecured creditors. Seperti itu. Jadi di sini
nilai liabilitas yang masih harus dibayarkan itu sebesar 5.000 tambah 65 tambah 5.000 sama dengan 75.000. Nah, untuk yang di sini wages payable, property tax payable memang tidak ada masuk ke sini ya, karena itu sesuai atau sinkron dengan yang ada di sini, ya di bagian aset dia masih mendapatkan bagiannya, artinya masih bisa dilunasi secara penuh di sini. Kekurangannya hanyalah di partially secured creditors di sini, lalu ditambah dengan unsecured creditors. Oke, jadi dari peringkat 2 dia akan turun ke peringkat 4 di sini. Ya. Oke, kalau memang tidak tertutup semuanya. Oke, demikian untuk statement of account. Teman-teman apabila ada Mas Sabar, Mas mencerna. Izin, Bu. Tadi Akan saya Samuel. masih sedikit bingung sama yang di ada 22 sama 27 tapi atasnya dapat 5.000. Iya. Yang ini kah? Itu nolnya karena 5.000 min 5.000 atau karena memang dia minus jadinya ditulisnya 0? Kita lihat dari ini ya Samuel, judul dari kolom yang sebelah kanan ya, karena kan angkanya ada di kolom sebelah sini ya. Nah, di sini judulnya adalah Estimated Realizable Value Available for Unsecured Creditors. Nah, berarti apabila nilai di sini ada sisa, maka sisanya itu akan kita bagikan kepada unsecured creditors. Nah, kondisi yang kedua di sini, 22 artinya berarti tidak ada yang akan kita bagikan kepada unsecured creditors. Seperti itu, Samuel. Siap, Bu. Berarti selalu dari kiri ya, Bu? Bukan jumlah ke bawah. Siap, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Memang agak bingung ya, Samuel, ya, karena kan di sini positif 5.000, sini negatif 5.000, angkanya sama gitu ya. Jadi mungkin, tadi Samuel berpikir apa 0 ini 5.000 minus 5.000 jadinya 0 gitu ya. Oke, tapi yang di sini karena dia tidak ada yang dibagikan pada unsecured creditors. Seperti itu. Baik, satu lagi mungkin silahkan. Terkait statement of affairs, kita juga sama-sama belajar hal baru ya di sini ya, statement of affairs, karena sebelumnya emang belum pernah bikin gitu ya. Oke, satu lagi silahkan. Sebelum masuk ke tahap yang ketiga, 4 dan 5, boleh. Oke, kalau belum ada, saya izin lanjutkan ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga di sini sudah masuk ke ranahnya tim likuidasi ya, likuidator atau kurator. Tadi yang 1 sama 2 itu masih tanggung jawabnya perusahaan, artinya yang menyusun ya akuntannya perusahaan. Kalau yang di step 3 sampai ke 5 di sini, yang bikin catatan akuntansi adalah likuidator atau kurator. Nah, di tahap yang ketiga, di mana tahap tersebut merupakan penyerahan semua harta dari perusahaan kepada tim likuidasi, maka di sini tim likuidasi akan membuat catatan akuntansi yang baru. Ya, jadi dia tidak mencampurkan catatan akuntansi perusahaan miliknya dengan catatan akuntansi si klien yang lagi likuidasi di sini. Pun juga dia tidak akan mencatat secara campur buku, misalnya si likuidator ini dia menangani 4 kasus likuidasi. Nah, maka dia punya masing-masing perusahaan tersebut punya catatan sendiri-sendiri nih di likuidatornya. Jadi yang pertama catatan untuk likuidasi perusahaan A, lalu buku yang kedua untuk perusahaan B, dan seterusnya. Kemudian aset akan dicatat pada nilai buku, ya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya di sini, ya, yang sebelumnya di sini kan aset dicatat berdasarkan ekspektasi NRV-nya. Kalau yang di sini, di tim likuidasi di sini, aset itu akan dikembalikan ya, dicatat berdasarkan nilai bukunya. Kenapa? Karena untuk menghindari subjektivitas yang mungkin ada pada saat penentuan net realizable value. Kemudian tambahan lagi di sini, waktu melakukan jurnalnya, gitu ya, pencatatan jurnalnya, akun kontra aset akan dihilangkan dari pembukuan tim likuidasi karena tidak berarti dalam proses likuidasi. Artinya berarti
apa namanya, teman-teman nggak akan menemukan akun akumulasi depresiasi gitu ya. Nah, karena kan memang perusahaan ini sudah terhenti ya proses bisnisnya, maka seluruh asetnya pun akan di-lock nilainya ke nilai tertentu yaitu pada nilai buku waktu apa namanya, pengajuan proses likuidasi. Seperti itu. Jadi sudah tidak jalan tuh akumulasi depresiasinya gitu. Dan juga karena proses likuidasi ini juga biasanya tidak memakan waktu sampai dengan 1 tahun pelaporan akuntansi. Gitu. Maka dalam proses akuntansinya pun juga bisa mendisregard atau mengesampingkan aspek-aspek seperti depresiasi seperti ini. Gitu ya. Baik, nah di sini karena baru tahap 3 ya, artinya si aset perusahaan itu diserahkan ke tim likuidasi, maka si tim likuidasi akan membuat suatu jurnal yang digunakan untuk mencatat proses pengambil alihan harta kekayaan tersebut. Nah, ini jurnal yang dibuat ya, dia akan mendaftar semua asetnya di sebelah debit, mencatat semua aset yang di debit. Nah, di sini ya, kemudian yang dikredit adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk nilai-nilai yang di sini, ini juga merujuk pada nilai bukunya, seperti yang ada di neraca sebelumnya, di tahap 1. Itu silahkan teman-teman cek ya, bisa buka buku BIMS gitu, sebelah-sebelahan. Nah, nilai di neraca itu sama dengan nilai yang ada di jurnal yang di sini. Nah, untuk poin penting dalam atau poin yang menarik gitu ya, yang teman-teman harus perhatikan dalam tahap yang ketiga di sini adalah pencatatan akun ekuitas. Nah, di sini akun ekuitas dia nyatakan dengan estate equity. Jadi bukan stockholders equity, tetapi estate equity. Kita lihat sama-sama, kita kembali ke neraca. Nah, di sini ya. Kalau di neraca itu oleh perusahaan akan disebut dengan stockholders equity di sini 13.000. Namun oleh tim likuidasi ya, likuidator atau kurator, stockholders equity itu akan menjadi estate equity. Ya, namanya ya. Untuk akun yang lain namanya sama, mengikuti yang di neraca kecuali yang satu ini nih. Ya, itu harap diperhatikan ya. Lalu tahap yang keempat, di sini terjadi konversi aset non-kas dan pencatatan transaksi-transaksi lain selama proses likuidasi. Di sini untuk membedakan aset dan liabilitas pada awal pengambil alihan oleh tim likuidasi, kalau liabilitas timbul selama pengalihan berjalan, maka di sini tim Nah, di sini yang pertama, tim likuidasi itu menerima tagihan utilitas yang sebelumnya tidak dicatat, gitu ya. Jadi accruals nih, misalnya si perusahaan itu kan masih menempati secara fisik masih menempati gedung gitu ya. Nah, gedung itu menagihkan biaya utilitas di Agustus ya, Januari sampai Agustus. Itu ketahuan tagihannya itu setelah proses likuidasi. Nah, tim likuidasi akan dicatat seperti ini, estate equity pada utilities payable yang muncul pada saat likuidasi berjalan, belum muncul pada saat awal likuidasi itu. Jadi akun ini atau transaksi yang 500 ini itu belum termasuk dari neraca seperti itu. Nah, untuk teman-teman perhatikan, kalau misalnya kita perusahaannya normal, kegiatan karena di sini lagi-lagi kita dalam proses likuidasi, maka kita tidak diperkenankan menggunakan akun income statement
neraca. Nah, akun neraca yang merepresentasikan beban atau yang dipengaruhi oleh beban itu adalah stockholders equity, gitu ya, di bagian ekuitas. Nah, maka di sini kita akan catat atau tim likuidasi akan mencatat di sebelah debit estate equity. Seperti itu. Lalu transaksi yang kedua adalah menghapus aset tak berwujud, jadi write off intangible asset. Nah, dia akan mencatat estate equity pada intangible asset. Nah, intangible asset itu di sini 6.000 ya. Nah, itu dihapuskan semuanya. Nah, untuk pencatatan normal itu biasanya kan kita loss on write off gitu ya, of intangible asset. Nah, tetapi lagi-lagi karena di sini kita memakai akun-akun neraca saja, maka akun loss itu akan mempengaruhi atau kita cari akun yang terdekat dengan akun loss tersebut. Nah, akun neraca yang dipengaruhi oleh loss tentunya juga state equity, gitu ya. Lalu yang ketiga, menjual seluruh persediaan seharga 18.000 itu secara kredit dan 30.000 secara tunai. Kita lihat nilai persediaannya berapa. Ya, di sini nilai persediaan 50.000 hanya berhasil dijual seharga 18 tambah 30 atau 48.000. Sehingga masih ada 2.000 yang menjadi kerugian. Nah, kerugian tersebut kita catat sebagai estate equity di sebelah debit 2.000. Nah, untuk penerimaan kasnya seperti biasa ya, cash 30. Lalu AR di sini ada akhiran new ya karena merupakan yang baru ya, AR yang baru terjadi pada tahap likuidasi ini atau selama proses likuidasi ini 18.000 pada inventory 50.000. Nanti waktu ujian saya tahu teman-teman pasti mudah-mudahan nggak panik ya, tetapi mungkin kalau misalnya ada kepanikan sehingga lupa beri akhiran new gitu, itu saya maafkan, jadi nggak apa-apa ya. Saya anggap ini cuman ini aja ya, tambahan aja. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau teman-teman kelupaan juga nggak apa-apa, nanti saya akan tetap ngasih nilainya penuh. Yang penting akun utamanya ini bener ya, jadi jangan sampai di sini kamu tulis AP, itu pasti akan saya kurangi nilainya. Oke. Berikutnya adalah transaksi menjual peralatan secara tunai dan mengakui kerugian. Oke, peralatannya kita lihat. Oke, equipment di sini nilainya 30.000. Oke, 30.000. Lalu dijual seharga 14.200 sehingga sisanya akan menjadi kerugian. Estate equity di sebelah debit. Lanjut, membayar utang gaji dan utang pajak. Oke, pembayaran wages payable, property tax payable, oke, nilainya 13.000 untuk wages payable dan 2.000 property tax payable pada cash sebesar 15.000. Lalu menjual tanah dan bangunan, cash, land, building, dan di sini ternyata ada keuntungan ya, karena land and building itu nilai bukunya 55.000 berhasil terjual 64 sehingga keuntungan juga kita akan bukukan dalam akun estate equity sebesar 9.000. Transaksi berikutnya membayar hutang hipotek dan bunga terkait. Ingat teman-teman, nah di sini kan seperti yang sudah kita ketahui tadi ya, bahwa land and building ini digunakan untuk membayar mortgage payable dan interest payable. Sehingga setelah aset ini terjual, maka berikutnya adalah menjual hutang hipotek dan bunganya. Oke, mortgage payable 50, interest payable 5.000, cash 55.000. Lalu membatalkan polis asuransi dan menerima pengembalian polis ya. Misalnya masih ada sisa asuransinya masih tersisa 6 bulan atau 4 bulan gitu ya. Nah, perusahaan dari Agustus sampai dengan Desember. Nah, perusahaan bisa mengajukan pembatalan polis dari bulan tersebut, Agustus sampai Desember. Nah, mungkin saja polis yang diajukan pembatalannya itu tidak diterima 100%. Nanti teman-teman disesuaikan saja dengan nilai keterangan yang ada di soal, gitu ya. Nah, di sini diberikan keterangan bahwa yang bisa ditebus itu adalah 1.000. Ya. Jadi di sini cash pada prepaid expense sebesar 1.000. Prepaid expense meskipun tulisannya expense tapi dia aset ya. Oke, jadi masih aset. Jadi jangan terkecoh di sini. Dia adalah aset akun neraca. Lalu berikutnya menagih piutang ya. Di mana piutang yang berhasil tertagih hanya 21.000, sisanya tidak.
Nah, kita lihat jumlah piutangnya di sini AR 25.000. Nah, berhasil ditagih sebesar 21.000. Oke, sehingga selisihnya di sini akan menjadi kerugian ya. Estate equity di debit sebesar 4.000. Kemudian tadi teman-teman masih ingat ya, akun AR ini digunakan untuk menjamin utang notes payable ke bank, gitu ya. Nah, sehingga setelah AR ini ditagihkan, berikutnya adalah melunasi utangnya ke bank. Nah, di sini untuk interest 2.000, lalu notes payable ke bank sebesar 19.000. Nah, di sini memang seharusnya untuk nilai prinsipalnya adalah 25.000 ya. Kalau teman-teman nanti bisa buka di slide yang sebelumnya, kita ketahui bahwa nilai prinsipal dari notes payable bank ini adalah 25.000. Nah, tetapi karena ternyata nilai AR yang bisa di-recover atau bisa ditagihkan itu kurang daripada nilai total interest payable dan notes payable bank, maka di sini interestnya dibayar penuh dulu, dilunasi penuh 2.000. Nah, sisanya yang 6.000 itu merupakan prinsipal yang masih belum terbayarkan. Gitu. Jadi interestnya dilunasi 2.000, nah notes payable-nya 19.000. Bukan notes payable pada cash 21.000 ya, bukan seperti itu. Tapi di sini masuk interest payable 2.000, lalu sisanya dari 21.000 untuk membayar si pokok utangnya. Kecuali kalau memang dinyatakan lain di soal ya, kalau dinyatakan misalnya 21.000 hanya untuk membayar pokok hutangnya, nah maka teman-teman jurnalnya notes payable pada cash. Tetapi kalau misalnya tidak disebutkan atau tidak ada keterangan di soal, maka kita bisa mengadopsi caranya BIMS di sini ya, interestnya dibayar penuh dulu, baru nanti sisanya untuk prinsipalnya. Seperti itu. Lalu berikutnya ada tagihan nih, ada beban administrasi. Nah, maka kalau beban, nah kita nggak boleh sebutkan akun beban ya. Jadi estate equity pada cash besar 3.000 dan mengakui honor tim likuidasi. Ya, merupakan kegiatan accruals ya. Jadi estate equity ya, beban kan, beban honor harusnya ya, pada kita masukin ke estate equity. Jadi estate equity pada trustees fee payable ya. Tim likuidasi di sini istilah asingnya adalah trustees ya, trustee. Ya, jadi trustees fee payable merupakan hutang honor tim likuidasi sebesar 2.000. Oke. Nah, setelah transaksi dan peristiwa yang terjadi sampai dengan tanggal 31 Agustus dicatat dalam pembukuan tim likuidasi, maka tim likuidasi dapat membuat laporan keuangan untuk menunjukkan kemajuan dalam proses likuidasi dan posisi keuangan pada tanggal tersebut. Nah, hal ini merupakan juga sebagai salah satu pertanggungjawaban tim likuidasi ya kepada pihak yang menugaskan dirinya. Gitu. Jadi dia bisa menyatakan atau membuat laporan-laporan seperti ini, ada statement of cash receipt and disbursement, lalu changes in estate equity, dan terakhir bisa menyusun neraca per tanggal 31 Agustus 2017. Oke, sampai sini ya. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas lebih detail tentang laporan-laporannya, silahkan apabila ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan kalau ada yang tanyakan, boleh. Belum ada. Wandi gimana Wandi? Wandi, oke Wandi? Sebenarnya belum terlalu paham karena banyak yang baru. Banyak yang baru ya? Yang mana Wandi yang menurut Wandi paling nggak paham deh? Yang mana? Paling belum paham, belum paham. Urutannya aja. Oh, urut-urutan ininya, jurnalnya ya? Oke, kalau urutan jurnal itu lebih baik mengikuti informasi di soal. Coba kita lihat sebentar ya. Maaf, saya stop share. Kita lihat soal UAS deh. Untuk urut-urutannya. Di sini ya, apakah sudah terlihat? Nah di sini ya. Oke, jadi di sini ada transaksi. Nah, ini ya, di perintah yang kedua membuat jurnal di buku kurator.
Itu ya, mulai dari penyerahan aset, berarti yang pertama tadi, Wandi, yang di tahap 3, yang cash dan aset-aset lain di debit, lalu di kredit ada liabilitas, lalu ada estate equity, gitu ya. Itu yang pertama, urutan yang pertama itu, karena itu menunjukkan pengambil alihan harta kekayaan perseroan sebelum aset tersebut dikuasai oleh si likuidator, gitu ya. Jadi itu yang pertama kali dibuat jurnalnya. Kemudian jurnal yang lain itu mengikuti yang ada di sini aja, urut-urutan yang kayak di soal aja. Land and building dijual berarti penjualan land and building gitu. AR dapat ditagih berarti penagihan AR dan seterusnya sampai di sini pembayaran beban likuidasi. Seperti itu Wandi untuk yang urut-urutannya ya di tahap yang ketiga gitu. Terima kasih Bu. Siap, sama-sama. Oke, baik, kalau seperti itu saya lanjut dulu ya. Mungkin nanti pertanyaan teman-teman akan banyak waktu latihan soal. Saya lanjut dulu. Ya, jadi urut-urutan yang di sini nih, yang ini ngikutin yang ada di soal aja. Urutannya seperti apa? Oke, baik, kita tadi sampai di jurnal. Berikutnya, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ya, maka tim likuidasi bisa saja membuat laporan seperti ini. Yang pertama adalah laporan cash disbursement dan cash receipt. Jadi cash in dan cash out. Gitu ya. Nah, di sini kita mendaftar nih atau tujuan kita adalah untuk tahu berapa sih saldo kas pada tanggal 31 Agustus. Oke, di sini proses likuidasinya dimulai tanggal 1 Agustus gitu ya. Lalu di akhir bulan Agustus si tim likuidasi membuat laporan seperti ini. Jadi yang awalnya kita masukkan saldo tanggal 1 sekian, lalu kita tambahkan dengan cash receipt-nya. Ya, cash receipt dirinci berasal dari mana aja, dari penjualan inventory, penjualan equipment dan seterusnya. Totalnya berapa? Kemudian dikurangkan dengan cash yang keluar atau cash disbursement untuk membayar apa saja, gitu ya. Nah, di sini untuk wages payable merupakan priority claim. Priority claim tadi yang nomor berapa ya? Nomor 3 apa nomor 3 kayaknya. Coba kita lihat. Ya. Kemudian berikutnya property tax payable juga sama, mortgage payable dia masuk ke yang priority yang pertama, fully secured. Kemudian bank notes payable and interest ini hanya untuk secured portion, maksudnya tadi ada yang belum terbayar gitu kan ya, yang di sini ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan secured portion itu adalah yang di sini. Interestnya 2.000, notes payable prinsipalnya 19.000. Sisanya itu nanti masuk ke prioritas yang terakhir, yang keempat. Lalu, oke, ini sampai sini sama yang ini, administrative expenses, dia masuk ke priority item. Ya, priority item yang nomor 3 tadi, langsung dibayar 3.000. Seperti itu untuk cash out-nya, lalu kita kurangkan dengan saldo awal dengan cash in-nya, nah, akan menjadi balance atau saldo awal di bulan September 2017. Laporan yang kedua merupakan laporan perubahan estate equity. Nah, seperti yang kita tahu, estate equity yang tadi kita gunakan untuk mencatat beban, kemudian mencatat gain, mencatat loss. Nah, itu kita buatkan laporannya. Di sini mulai dari saldo awal 1 Agustus 13.000, kemudian dikurangkan dengan net loss on asset liquidation. Nah, kita diminta untuk melihat schedule yang di sini. Nah, schedule yang di bawah di sini digunakan untuk mencatat gain atau loss saja. Gitu ya. Gain atau loss saja yang kita sebelumnya jurnal ke akun estate equity. Ya. Untuk yang beban itu nggak masuk ke sini ya. Ini hanya untuk gain dan loss-nya saja. Oke, nah gain and loss-nya aja ini dimulai dari ini ya, penagihan AR. Oke, ternyata yang ditagihkan dari 25.000 yang berhasil ditagihkan 21.000, sehingga di sini loss-nya 4.000. Dan seterusnya sampai dengan tadi ada kasus write off intangible asset. Nah, di sini loss 6.000. Seperti itu. Nah, kita netkan saja gain sama loss-nya. Nah, ternyata di sini lebih besar loss-nya nih. Jadi posisi netnya adalah net loss sebesar 18.800. Nah, itu kita bawa ke sini. Oke. Lalu kita tambahkan dengan berbagai expenses yang kita yang
kita akui selama proses likuidasi. Tadi ada beban utilitas dan beban administrasi. Oh, lalu sama ini ya, honor dari tim likuidasi. Oke, kita tambahkan di sini. Itu sama dengan yang di sini 24.300. Nah, 24.300 sifatnya negatif ya, karena kan ini di sini itu loss dan di sini beban gitu ya. Nah, jadi memang mereka sama-sama mengurangi ekuitas. Nah, di sini sehingga kita kasih kurung tanda kurung ini 24.300. Nah, 24.300 yang merupakan penurunan neto pada periode penurunan neto dari estate equity pada periode Agustus 2017 ini nantinya kita akan liquidation. Statement of realization and liquidation, seperti itu. Ya, sehingga di sini karena net loss atau net decrease-nya lebih tinggi daripada saldo awalnya, maka yang terjadi di sini estate deficit ya sebesar 11.300. Seperti itu. Nah, kemudian 11.300 ini ya, kita bawa nih ke balance sheet-nya. Gitu ya, ke balance sheet. Nah, untuk balance sheet yang di sini ini hanya berisi daftar aset yang belum terjual gitu ya. Dan daftar liabilitas yang belum dibayarkan. Serta defisit yang tadi kita peroleh di statement of changes in estate equity yang di sini. Oke. Kalau Bu bisa nggak kalau di sini surplus gitu ya? Ya bisa aja, bisa saja. Nanti kita bawa dia ke sini sebagai penambah. Gitu ya. Oke, kita masuk ke sini untuk cash-nya 39.200 ini diperoleh dari sini ya. Oke. Output-nya statement of cash receipt and disbursement. Kemudian marketable securities sampai dengan prepaid expense itu silakan merujuk pada nilai yang ada di neraca atau nilai pada saat ini pengambil alihan. Nah, yang di sini ya. Oke. Kemudian berikutnya liabilitas dan defisit. Nah, untuk liabilitas juga mengacu pada jurnal yang tadi, jurnal yang awal tadi. Ini di sini khusus untuk liabilitas yang belum terbayarkan saja. Nah, yang menarik teman-teman di sini adalah ini nih, ada notes payable bank yang unsecured portion. Tadi teman-teman ingat ya, bahwa untuk mortgage payable, notes payable sama interest itu kan totalnya 27.000. Yang berhasil dibayar pada pada bulan Agustus itu hanya 21.000-nya. Sehingga 6.000 sisanya itu akan menjadi porsi yang unsecured. Nah, itu harus kita bukukan juga nih di sini ya. Masih belum terbayar 6.000. Jangan kelewatan ya. Oke, ini masuk ke sini untuk porsi yang belum terbayarkan. Lalu di sini kita total di sini total liabilitas 78.500, kemudian dikurangkan dengan defisit yang tadi sebelumnya di laporan sebelumnya statement of changes and equity minus 11.300 sama dengan 67.200. Oke, nah laporan keuangan ini laporan posisi keuangan di sini tentunya disusun setelah memperhitungkan dampak transaksi yang terjadi selama likuidasi pada akun-akun yang ada. Jadi ini kan akun-akun yang kita tampilkan di sini khususnya untuk cash lalu estate deficit dan komponen yang di sini 6.000 itu kan berdasarkan nih pencatatan jurnal kita yang di sini nih gitu. Atau pencatatan yang ada di sini sama aja gitu ya. Jadi memang di sini mencerminkan realisasi dari penjualan aset maupun pelunasan liabilitas gitu. Bisa kelihatan dari sini ya. Yang sudah terrealisasi berarti yang sudah tidak tampak dalam neraca yang disusun oleh si tim likuidasi per tanggal 31 Agustus di sini. Gitu. Nah, berikutnya, untuk supaya lebih komprehensif gitu ya pelaporannya, supaya bisa terlihat dengan lebih jelas tentang progres dari likuidasinya, tim likuidasi juga bisa menyusun laporan realisasi dan likuidasi, statement of liquidation and realization. Oke. Nah, di sini dari tanggal 1 Agustus berarti dari tanggal
awal proses likuidasi sampai dengan tanggal 31 Agustus atau sampai dengan akhir periode yang di sini gitu yang sekarang berjalan gitu. Nah, untuk dari tanggal 1 Agustus ada di sebelah kiri teman-teman di sini. Ya, laporannya ada di sini sebelah kiri. Nah, itu mencatat balance per tanggal 1 Agustus 2017. Nah, di sini dinyatakan untuk kelompok asetnya, di sini dinyatakan assets to be realized. Jadi, per tanggal 1 Agustus, daftar aset yang perlu direalisasikan adalah yang di sini. Atau perlu dikonversi menjadi cash, gitu ya. Kita lihat di sini, di daftar aset tidak ada cash ya. Artinya kan cash tersebut sudah direalisasi, udah menjadi cash gitu. Nah, isinya di sini adalah non-cash aset aja yang harus kita konversi menjadi cash. Oke, dari marketable securities 7.000, AR 25.000 dan seterusnya sampai intangible asset 6.000. Lalu nah di sini juga ditambahkan aset yang acquired atau new non-cash asset received. Nah, tadi di tanggal ya waktu periode berjalan ya waktu periode Agustus, nah ditambahkan 18.000 sebelah sini. Lalu berikutnya liabilities to be liquidated per tanggal 1 Agustus gitu ya. Itu dinyatakan saja di sini di daftar. Kemudian liabilities incurred or discovered itu merupakan nilai yang teman-teman jurnal di proses yang di sini gitu ya. Berapa liabilitas yang mungkin baru ketahuannya di proses itu pada saat aset tersebut setelah dikuasai oleh si tim likuidasi. Ternyata ada yang untuk utilities ya 500 dan untuk accruals-nya ya trustee fee payable 2.000. 2.500. Kemudian income or loss and supplemental items. Nah, di sini masuk ke supplementary expenses, expenses excluding asset losses and write-offs. Jadi di sini tanpa memperhitungkan kerugian dan write-off. Nah, itu berasal dari di sini liabilities, utilities ya, utility liabilities, lalu trustee fee di sini dan ada administrative expenses 3.000. Sehingga di sini totalnya 5.500. Oke. Nah, mereka bersama-sama totalnya 370.000. Nah, mungkin teman-teman juga akan berpikiran ya, Bu, double counting nggak Bu di situ gitu kan? Karena di sini kan liability for utilities-nya udah ada, terus di bawahnya juga muncul lagi 500 gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa karena memang di sini meskipun nanti akan ditotal bersama-sama di total, tetapi mereka masuk ke yang 2.500 ini. Nah, ini yang sudah dibayar, yang belum terbayarkan. Nah, untuk mengcapture berapa semuanya keseluruhan yang sudah dibayarkan ataupun yang belum, gitu ya, selama proses likuidasi tersebut berjalan, itu ada di sebelah sini. Ya. Itu nggak apa-apa, dimasukin aja. Lalu kita ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini lebih kepada proses realisasinya, gitu ya, sehingga memang balance-nya kebanyakan di tanggal 31 Agustus. Kalau yang di sini kebanyakan 1 Agustus, kalau yang di sini 31 Agustus per 31 Agustus. Daftar aset yang sudah direalisasikan berdasarkan nilai realisasinya, gitu ya. Di sini AR 21.000, kemudian inventory 48 dan seterusnya. Nah, intangible asset meskipun di write off juga akan termasuk aset yang sudah direalisasikan. Artinya dia akan nggak muncul di aset not realized di sini, nggak boleh muncul karena sudah diputuskan bahwa aset tak berwujud tersebut harus dihapus. Sehingga di sini nilai realisasinya 0, ya, none. Oke, jadi nilainya 148.200. Kemudian aset yang belum realisasikan tanggal 31 Agustus itu terdiri dari marketable securities, prepaid expense, lalu AR yang new tadi. Oke. 18.000 sehingga total 28. Kemudian berikutnya ke liabilitas yang dilunasi. Oke. Dan yang terakhir adalah liabilitas yang belum di, kemudian ini sisanya dari sini ya, sisa
notes payable ke bank 6.000, notes payable to supplier 5.000, liability discover 500, trust TV payable 2.000. Oke, 500. Nah, untuk supplementary revenue, kalau tadi di sini adalah supplementary expense, yang di sini adalah supplementary revenue. Nah, di sini untuk revenue excluding gains on assets or liability settlement, nah itu nilainya 0. Gitu ya. Tidak ada kan revenue untuk gain or asset, maksudnya di sini tidak ada specific gain gitu ya. Semuanya sudah dirangkum dalam akun net loss ini. Net loss ini kita lihat sama-sama itu ya, berasal dari sini ya, net decrease di sini. Dimana salah satu komponennya adalah si ini. Nah, itu adalah gain atau loss. Jadi sebetulnya sudah tercermin di sini. Seperti itu, net loss 24.300, sehingga ketika dijumlahkan di sini ke bawah sama-sama 370.000. Seperti itu untuk tahap yang keempat ya, cukup panjang sepertinya karena memang banyak ya, ada konversi aset, lalu penyusunan laporan keuangan sementara nih dari si tim likuidasi. Oke, sampai sini mungkin dari penyusunan laporannya tadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 laporan. Silahkan apabila ada yang ingin tanyakan. Nah, apakah kalian diminta untuk membuat statement-statement yang seperti ini atau laporan-laporan yang ini? Untuk sekarang saya masih belum tahu jawabannya karena memang belum ada arahan dari dosen koordinator ya. Biasanya kan dosen koordinator akan membuat kisi-kisinya. Nah, sampai sekarang tuh belum ada kisi-kisinya. Cuman kalau kita lihat dari UAS tahun lalu itu kita nggak diminta sih bikin laporan oleh si kurator atau likuidator itu. Cuman statement of affairs yang tadi tahap kedua, lalu di sini tahap ketiga dan keempat ya. Penyerahan aset tahap ketiga, lalu pencatatan jurnal yang lain adalah tahap keempat, itu sampai dengan pencatatan jurnalnya aja. Ya, nggak masuk ke laporannya. Cuman apakah kalian boleh skip? Nah, itu saya nggak bisa menjamin ya. Takutnya saya bilang, udah skip aja, nggak usah belajar. Taunya keluar. Nah, kayak gitu kan biasanya terjadi ya. Giliran kita nggak belajar, dia keluar. Gitu. Jadi, lebih baik dipelajari juga. Gitu ya. Mungkin memang kesannya sangat heavy ya. Maksudnya, berarti kita kayak prosesnya tuh berulang-ulang gitu. Tadi yang di sini atau di laporan neracanya udah ada nominal seperti itu, nah kita transfer ke laporan gitu ya, masuk ke sini maksudnya nih, di sini. Nah tapi ya demi keamanan bersama silahkan dipelajari juga untuk yang 4 laporan ini seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap penyelesaian ya, winding up atau settlement. Nah, pada tahap ini ya, di tahap winding up atau settlement di ilustrasi kita itu terjadi di bulan September, gitu. Di bulan September, di mana sebelum settlement ternyata masih ada beberapa transaksi yang harus dicatat jurnalnya. Nah, ini adalah transaksi sebelum penyelesaian itu ya. Transaksi yang pertama adalah pelunasan atau penagihan piutang yang baru. Ya, piutang tersebut kan tadi sebelumnya muncul pada saat pada saat penjualan persediaan, ya masih ada AR di sini. Nah, lalu di bulan berikutnya, di bulan September, si tim likuidasi berhasil tuh menagihkan AR tersebut, sehingga jurnalnya cash pada AR new 18.000. Kemudian di tanggal atau September ini, si tim likuidasi juga berhasil menjual surat berharga senilai 7.300. Oke, nilai bukunya 7.000 berhasil dijual 7.300 sehingga ada keuntungan di sini, state equity di kredit sebesar 300. Lalu menebus biaya dibayar di muka. Oke,
senilai 995, di mana prepaid expense-nya 3.000, lalu berhasil ditagihkan sebesar 995 sehingga selisihnya di sini menjadi kerugian 2.005. Nah, setelah transaksi-transaksi tersebut selesai, artinya di sini sudah tidak ada aset yang berhasil dijual lagi gitu ya oleh si likuidator, maka berikutnya adalah kita akan membayar seluruh klaim yang ada di peringkat ketiga dan keempat gitu. Nah, untuk di peringkat keempat, sorry. Lalu sebelum kita membayarkan klaim yang ada di peringkat 4 tersebut, ternyata di sini ada catatan nih bahwa honor tim likuidasi itu merupakan sebuah klaim prioritas karena kan memang tim likuidasi ini yang mengurusi likuidasi kita gitu ya. Nah, maka dia harus mendapatkan pembayaran terlebih dahulu nih dari cash yang ada. Jadi di sebelah debit ada Trust TV payable pada cash sebesar 2.000. Nah, lalu dengan berkurangnya cash 2.000 ini, maka saldo kas pun juga akan berkurang ya. Saldo kas pada tanggal 1 September, setelah transaksi yang di sini, gitu ya, balance-nya itu menunjukkan angka 65.495. Nah, sudah terpakai untuk membayar tim likuidasi 2.000, sehingga sisanya 63.495. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa klaim yang menjadi prioritas yang keempat yang harus kita bayarkan juga. Di sini totalnya sebesar 73.500 karena yang 2.000 ini terkait dengan trustee fee payable udah selesai ya. Jadi dia nggak masuk, kita take out. Jadi di sini masih 76.500 ya. Cash-nya 63.495, hutangnya 76.500. Nah, berarti intinya di sini ada liabilitas yang belum berhasil terbayarkan, gitu, yang belum berhasil terbayarkan. Nah, maka apakah kita harus memilih salah satu klaim aja gitu yang terbayarkan penuh? Nah, tentunya tidak. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa klaim-klaim yang di sini memiliki hak prioritas yang setara, sehingga untuk penyelesaiannya pun juga akan kita lakukan proporsional terhadap kas yang tersedia gitu. Nah, cara hitungnya adalah berapa kas yang tersedia, 63.495 dibagi dengan klaim yang masih harus dibayarkan, 76.500. Sehingga di sini dapat proporsi persentase sebesar 83%. Sehingga untuk seluruh utang-utang yang di sini yang tidak menjadi prioritas dan yang tidak secure, itu semuanya akan mendapatkan pengembalian sebesar 83% dari jumlah tagihan atau jumlah klaim yang aslinya. Misalnya kita lihat di sini kita lihat untuk di sini dia berkurang di debit sebesar 53.950. Nah, nilai ini diperoleh dari perkalian. Nah, di sini accounts payable 65.000 dikali 83%. Coba dihitung masing-masing di kalkulatornya. Coba kita lihat atau kita hitung 65.000 dikali 83%. Betul ya? 53.950. Berikutnya utilities payable new. Nah, di sini masih ada kekurangan 500 gitu ya. Nah, kita ini belum terbayarkan berarti kan ya. Nah, kita kalikan 83%. Nah, ini kita bayarkan 415-nya. Kemudian notes payable di sini untuk bank 6.000. Nah, kalikan 83% sama dengan 4.980, dan ke supplier 5.000 dikali 83%, 4.150. Seperti itu ya. Jadi dikalikan sesuai dengan proporsi kas yang tersedia. Sampai di sini, maka seluruh kas itu sudah habis ya. Jadi artinya seluruh aset non kas itu juga sudah habis. Tadi kan di sini ada penjualan lalu penagihan gitu ya. Jadi aset non kas itu sudah habis. Nah, di sini sampai sini 0 sampai di sini. Nah, tetapi untuk liabilitasnya
Nah, itu nggak habis sepenuhnya ya, karena 3%. Maka 17%-nya itu masuk ke tahap ini, pembubaran tim likuidasi. Jadi winding up atau settlement itu di sini ya. Sebetulnya di sini. Nah, proses likuidasi perusahaan debitur, maksudnya perusahaan yang dilikuidasi itu ya, sudah diselesaikan dan tim likuidasi dibubarkan. Nah, jurnal pada saat pembubaran tim likuidasi untuk menutup pembukuan tim likuidasi. Nah, di sini kita debit semua AP, ini semua di sini ya. Jadi klaim-klaim yang terakhir itu kita debitkan semuanya. Nah, nominalnya itu adalah sisa klaimnya atau 17%-nya tadi. Oke, tadi kan yang di sini sudah terbayar 83%. Nah, yang di sini berarti 17%-nya atau sisanya. Ya. Lalu kita tutup ke akun estate equity. Nah, ketika final settlement ini sudah dibuat, jurnal final settlement ini dibuat, maka otomatis seluruh akun di neraca itu akan bersaldo 0. Ya, cash, marketable security, sampai dengan payable-nya, lalu estate equity pun juga akan sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kalau demikian, maka apa namanya? Proses likuidasi tersebut sudah laporan laporan akhirnya si tim likuidasi itu bisa tuh bikin laporan seperti ini lagi, cash disbursement, cash receipt, lalu asset equity juga bisa buat, dan terakhir berarti neraca dan realisasi gitu. Di neraca di sini yang akan dia buat per bulan September itu nanti akan menunjukkan seluruh atau nggak perlu menyampaikan ini, cukup dilihat dari realisasi yang di sini. Itu juga bisa. Seperti itulah proses likuidasi perseroan kurang lebihnya. Nah, untuk teman-teman perhatikan di sini, bahwa meskipun di sini accounts payable atau liabilitasnya belum terselesaikan semua, tetapi semuanya akan ditampung di akun estate equity. Dan nanti akun estate equity di sini akan bernilai 0. Jadi meskipun si perusahaan ini itu tidak solvent gitu ya, artinya kan berarti payable-nya di sini atau utangnya itu lebih besar daripada asetnya. Terbukti di sini masih ada porsinya akan bernilai 0. Seperti itu. Oke, sampai di sini materi saya hari ini, materi yang bisa saya sampaikan hari ini untuk belajar bersama. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, saya sambil karena kan jam 1 ya kita selesai ya. Oke, silahkan apabila ada pertanyaan saya izin stop share. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin sambil ini ya, sambil melihat soal UAS. Silahkan bisa sambil dibaca dulu soal UAS terkait pengubah
Nah, ini ya, hanya itu bernilai negatif. Jadi kurang lebih sama tuh kayak Camp Corporation. Kalau kita lihat di sini RE-nya ya, pilot dan akan mengajukan likuidasi. Pada tanggal 3 Agustus, perusahaan mengajukan diri ke pengadilan untuk dipilotkan. Pengadilan mengabulkan permintaan pilot tersebut pada tanggal 15 Agustus sekaligus menunjuk seorang kurator. Jadi di sini likuidasi karena adanya kepilotan dan yang ditunjuk otomatis kurator ya untuk mengurus kepilotan tersebut. Nah, di sini kita lihat untuk neraca. Nah, neracanya itu pada tanggal 15 Agustus ya, atau pada tanggal pengadilan itu mengabulkan pengajuannya. Jadi bukan pada tanggal 3 Agustus atau bukan pada tanggal pengajuan oleh perusahaan, tetapi tanggal keputusan oleh pengadilan ya, tanggal 15 Agustus. Nah, di sini kita disajikan, kebetulan sudah step yang pertama sudah dilakukan di soal ya, sudah diketahui di soal. Ada neraca tanggal 15 Agustus berisi cash, aset, ada cash, ada yang intangible juga, kemudian liabilitas, AP, salaries payable, dan seterusnya sampai di sini interest untuk notes payable. Ada juga capital stock dan RE. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan taksiran appraisal diperoleh informasi tambahan selain neraca tersebut, yaitu mortgage payable. Nah, di sini mortgage payable di sini dijamin oleh land and building yang taksiran nilai realisasinya sebesar 260.000. Jadi informasi yang di sini poin A ini kita gunakan untuk menyusun statement of affairs ya, bahwa nilai realisasi land and buildings diperkirakan ya atau NRV-nya diperkirakan sebesar 260.000. Kemudian nilai tersebut akan digunakan untuk menjamin pelunasan mortgage payable gitu ya. Mortgage payable di sini 190.000 dan interestnya 19.000. Oke. Kemudian notes payable akan dijamin oleh AR yang diperkirakan dapat dikonversikan maksimal sebesar 65.000. Nah, jadi di sini notes payable pun juga akan dijaminkan oleh AR, nilai realisasinya sebesar 65.000. Lalu diperkirakan juga realisasi dari inventory di mana hanya 70% nih yang bisa direalisasikan. Ya, sehingga nanti nilai yang di sini harus kita kalikan dulu dengan 70% sebelum kita masukkan ke statement of affairs. Lalu equipment dinilai sebesar 35.000. Nah, di sini 65 ternyata perkiraan realisasinya 35.000. Lalu paten tidak dapat dijual. Nah, berarti akan ada write off ya nanti ya. Berarti nanti kita masukkan ke statement of affairs nilai paten, nilai realisasi paten sama dengan 0. Nilai ekspektasi realisasi paten sama dengan 0. Lalu salaries dan wages payable serta income tax payable merupakan utang prioritas. Nah, maksudnya gimana? Berarti dia masuk ke urutan yang ketiga. Tadi teman-teman bisa merujuk pada slide halaman slide halaman ke-16 ya. Halaman 16 itu untuk priority creditor dia peringkatnya ketiga ya. Peringkat 3. Kemudian fee kurator diestimasi sebesar 3.000, beban likuidasi lainnya diestimasi sebesar 1.000. Nah, berdasarkan informasi ini kita diminta untuk membuat neraca konsolidasian per tanggal 15 Agustus 2019. Statement of affairs ya, maksudnya neraca konsolidasian itu statement of affairs per tanggal 15 Agustus 2019. Nah, di sini saya izin gimana ya enaknya ya. Saya share screen aja untuk jawabannya. Kebetulan saya dapat kunci jawabannya, tetapi memang kunci jawaban ini nggak bisa didistribusikan gitu kepada teman-teman. Sehingga di sini saya izin hanya melihatkan saja ya, memperlihatkan saja untuk nanti bisa dikerjakan secara langsung sama teman-teman. Saya stop share dulu. Lalu saya akan share screen. Di sini apakah sudah terlihat? Sudah ya?
Oke, yuk saya mulai untuk yang ini ya, statement of affairs seperti biasa, paling kiri book value, lalu bagian tengah ini deskripsinya apakah aset atau liability equity, lalu sebelah yang D ini sebelah kanannya estimasi nilai realisasi untuk secured creditors ya, untuk secured creditors, lalu estimasi realisasi untuk unsecured creditors paling kanan. Oke. Yang awalnya yang kita mulai pertama itu lebih kepada aset yang menjadi golongan prioritas untuk klaim fully secured. Nah, fully secured di sini di contohnya adalah land and buildings. Meskipun di soal itu di sini kan nggak dikasih keterangan ya, di sini kan nggak dikasih keterangan bahwa si mortgage payable ini merupakan fully secured creditor. Tetapi mungkin teman-teman bisa melihat dari jenis aset yang dijadikan jalan. Kalau building itu sudah sedikit gitu risiko defaultnya. Berbeda dengan AR di sini. AR di sini meskipun dia merupakan aset yang juga dijaminkan, tetapi dalam realisasinya kemungkinan AR ini ada risiko defaultnya, sehingga dia masuk ke prioritas yang kedua. Ya. Jadi AR ini masuk ke golongan prioritas kedua atau yang partially secured, ya. Jadi ada hanya sebagian yang bisa disecure. Nah, sedangkan untuk land and buildings ini fully secured. Seperti itu mungkin ya nanti pada prakteknya. Nah, di sini kita masukkan untuk land and buildings nilai bukunya. Nah, kita lihat dari sini land and buildings 65 untuk land, 85 untuk building sehingga totalnya 250. Nah, dikurangkan dengan mortgage payable dan interest payable. Nah, mortgage payable 190, interest payable-nya 19.000. Nah, di sini teman-teman untuk diperhatikan dalam soal memang dia itu tidak dinyatakan mortgage payable dan interest-nya gitu ya, dijamin oleh land and building. Nah, tetapi nanti waktu mengerjakan, teman-teman selain masukkan pokoknya di mortgage payable, juga sekalian interest-nya gitu ya. Masukkan dua-duanya. Oke. Sehingga di sini totalnya 209, oke. Sementara itu untuk mortgage payable itu ditaksir nilainya sebesar 260.000. Nah, jadi di sini kita masukkan 260, lalu bawahnya 209. Sehingga yang paling kanan ya, karena di sini untuk bagian asetnya lebih tinggi daripada untuk liabilitasnya, sehingga ada nih porsi yang kita bisa transfer ke kolom paling kanan, itu sebesar selisihnya 51.000. Oke. Berikutnya untuk yang ranking yang kedua, peringkat yang kedua untuk partially secured creditors. Nah, di sini terkait dengan AR ya. Karena AR itu merupakan aset juga yang dijaminkan. Tetapi karena risiko defaultnya lebih besar, maka dia masuk atau dikategorikan sebagai peringkat yang kedua. Ya, aset peringkat yang kedua. Di sini AR nilai bukunya kita lihat dari neraca 75, betul ya? 75 di sini. Kemudian dia ini diperkirakan untuk bisa direalisasikan sebesar 65.000 sehingga kolom yang di D ini kita tulis 65.000. Lalu ada keterangan juga di poin B di soal bahwa notes payable itu dijamin oleh AR. Nah, kita lihat notes payable di sini ya 70.000 plus interest-nya 7.000. Ya, sehingga di sini kita tulis 70 dan 7.000, totalnya sama dengan 67.000. Nah, ini sama kayak pertanyaan Samuel yang tadi ya, yang sebelumnya, bahwa di sini nilai asetnya ternyata lebih rendah daripada nilai liabilitas yang dijadikan untuk dijamin, gitu ya. Nah, sehingga untuk yang sebelah kanan, kolom yang kanan di sini, itu kita tulis 0, karena memang tidak ada yang tersisa, gitu ya. Oke, jadi bukan 65, yang di sini bukan karena 51 ditambah 65 minus 77 ya, tetapi lebih ke apakah ada sisa nih dari nilai aset dikurangkan dengan liabilitasnya. Kalau tidak ada, baik itu dari hitung-hitungan akan menghasilkan nilai 0 atau akan menghasilkan nilai yang negatif, di sebelah kanan akan kita sama-sama tulis dengan
angka 0. Seperti ini. Oke. Lanjut berikutnya ke peringkat yang ketiga dan keempat nih, jadiin satu semuanya. Nah, di sini silahkan dimasukkan saja aset-aset yang selain si land and building dan AR. Ya, ada cash, lalu nilainya 45.000 ya, nilai bukunya itu pasti sama dengan NRV-nya 45, untuk cash pasti selalu sama. Lalu inventories, nah inventories nilai bukunya 60.000 di sini kita catat, lalu dia hanya bisa dijual, diperkirakan hanya bisa terjual 70%-nya, sehingga di sini 42.000 ya, 70% dari 60.000. Oke, lanjut kita ke equipment, nilai buku 65, lalu keterangan di soal poin D hanya bisa direalisasikan sebesar 35.000. Nah, di sini kita tulis 35. Lalu paten, nilai bukunya 35.000. Kemudian keterangan di soal poin yang E, paten tidak bisa dijual sehingga di sini nilainya 0. Nah, sudah tidak ada aset lagi ya berarti ya. Semuanya udah centang, coba dicek lagi. Di sini land and building. Oke, udah masuk. Di sini cash masuk nggak? Di sini udah, cash ada. AR, lalu AR-nya ada di sebelah sini, ada. Inventory ada di sini. Lalu land masuk ke yang pertama. Building masuk yang pertama. Equipment udah ada di sini. Lalu paten ada di sini. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman double check ya kalau udah masukin, karena di sini urutannya ngacak, nggak sama dengan yang ada di balance sheet, takut ada yang keselip satu yang masih terlewat gitu ya. Jadi better teman-teman juga bisa double check ya apakah semua item aset sudah masuk di laporan ini atau belum. Oke. Nah, kemudian barulah kita totalkan nih, total available for priority and unsecured creditors. Nah, di sini nominalnya, nah tinggal dijumlah aja ya, dari selisih lebih yang di awal ditambahkan dengan aset yang ada di bagian sini, nilainya 173.000. Kemudian kita kurangkan dengan priority liabilities. Nah, priority liabilities di sini kita lihat apakah ada keterangan and wages payable merupakan utang prioritas. Nah, di poin yang F ya. Jadi di sini kita kurangkan dengan salaries and tax payable 65.000 dan 15.000 atau 80.000. Ya. Terus ada lagi nggak ya? Oh, ini nih, ditambah fee kurator dan beban likuidasi 1.000. Ya, jadi di sini 84.000. Ini D32, coba kita lihat D32. Mana ya? Oke. Oh, ini ya. Ya, betul ya. Jadi di sini dia merupakan ini ya, salaries and wages payable, income tax payable, lalu estimated liquidation expense, dan estimated trustee fee 1.000. Oke, semuanya masuk ke sini 84. Mana tadi? Nah, 84.000 di sini, sehingga sisanya 89.000 merupakan bagian untuk unsecured creditors. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, Bu, tadi soal ilustrasi yang ada di PPT, kenapa kok nggak masukin priority sebagai bagian priority liabilities, yaitu estimated trustee fee sama beban likuidasi gitu ya. Nah, mungkin di soal yang tadi sebelumnya itu memang si akuntan perusahaan belum memperkirakan adanya biaya-biaya tersebut secara pasti, sehingga memang kita tidak masukkan. Namun karena di soal ujian di sini di keterangan itu sudah ada keterangan di sini fee kurator diestimasi sebesar 3.000, lalu beban likuidasi diestimasi sebesar 1.000. Jadi ini kan sudah masuk ke hitung-hitungan atau estimasi akuntan si perusahaan kan waktu menyusun statement of affairs. Sehingga ini harus kita masukkan sebagai komponen yang ada di sini ya, masuk ke priority liabilities. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian dari sini
Ya, total available for unsecured creditors 89.000. Nah, nanti waktu pengerjaan mungkin teman-teman akan stop di sini dulu ya, karena kan kita nggak tahu nih bakal balance atau enggak debit kreditnya sebelum kita mengerjakan di sebelah kredit di sini, liabilities and stockholders equity. Jadi ini diamkan aja seperti ini. Lalu untuk yang ini book value-nya itu langsung bisa dijumlah saja ya, di total 530.000 itu tinggal copy paste aja dari neraca yang ada di soal. Ya. Nah, sampai sini silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan terkait teknis pengerjaan statement of affairs bagian aset. Apakah ada pertanyaan? Susah nggak menurut teman-teman? Ini si siapa? Perseroan. Halo. Bagaimanakah kira-kira? Ayu, gimana Ayu? Kalau saya susah, Bu. Susah ya. Oke, berarti bagus kalau susah, harus belajar lebih giat lagi. Eni gimana Eni? Ya, Bu. Tapi bisa menangkap nggak Eni? Maksudnya? Tak bisa, Bu. Nggak bisa? Bisa, Bu. Oh, bisa. Maaf ya, ini ibunya lagi budek. Bisa ya? Iya, Bu. Ya. Oke, nanti kalau teman-teman yang lain, Bu, kurang jelas gitu, boleh diulangi gitu, boleh. Silakan aja disampaikan ya. Oke, masih ada 4 menit, kita kejar buat yang liabilitas. Oke. Nah, untuk liabilitas juga sama, seperti aset, untuk urut-urutannya juga dari, ini harusnya fully secured yang pertama ya. Ya, harusnya ini yang pertama ya, nanti waktu mengerjakan soal, ini yang pertama dulu ya. Jadi kita mulai dari fully secured creditors, di sini adalah mortgage payable ya, mortgage payable dan interestnya, oke 190 nilai bukunya, itu yang bagian kanan juga sama ya, 190 dan 19.000. Kemudian berikutnya ke partially secured, ada notes payable dan interest payable-nya, oke 70.000 dan 77.000. Nah, di sini ada tambahan nih ya, karena pada hitung-hitungan kita di sebelah aset di sini, untuk notes payable di sini masih ada kekurangan, maka itu harus kita masukkan informasi aset yang digunakan sebagai jaminan, yaitu AR. Nah, di sini AR yang dijaminkan sebesar 65.000 ya, 65.000 yang di sini ya, berdasarkan estimasi NRV dari AR tersebut. Lalu kekurangannya, nah di sini akan masuk ke unsecured priority claims ya, sebesar 12.000. Untuk yang fully secured, karena semuanya sudah berhasil diestimasikan untuk berhasil ditutupi oleh aset yang dijadikan jaminan, yaitu land and building, maka kita tidak perlu menambahkan akun aset di sini. Less asetnya nggak apa-apa, nggak perlu gitu ya. Yang dijaminkan, namun hasil penjualan hasil aset yang tersebut daripada nilai liabilitasnya. Nah, contohnya di sini, maka kita masukkan nilai AR 65 sehingga sisanya yang belum terbayarkan, yang diestimasikan untuk belum terbayarkan sebesar 12.000 itu kita masukkan ke yang bagian kanan. Lalu berikutnya untuk yang ketiga itu sebetulnya yang di sini, nah baru masuk sini, priority liabilities itu tinggal udah ada di soal ya, salaries masuk ke priority liabilities, dan karena beban-beban yang terjadi pada saat likuidasi dan honor dari likuidator itu masuk ke termasuk juga prioritas, artinya bukan yang di paling belakangkan. Nah, itu masuk ke dalam urutan yang ketiga di sini ya, atau ranking yang ketiga atau priority liabilities di sini. Itu kita masukkan saja nilainya 3.000 dan 1.000. Nominalnya 84.000. Memang juga tidak ada aset yang dijaminkan di sini ya. Kalau yang di sini kasusnya adalah memang tidak ada aset yang dijaminkan untuk membayar priority liabilities, maka kita tidak perlu mencatat asetnya, gitu ya. Kemudian berikutnya ke unsecured liabilities ya. Unsecured liabilities itu terdiri dari accounts payable AP ya. Jadi yang belum masuk aja
Tadi kan yang ini salaries, wages payable masuk priority, income tax juga priority, mortgage fully secured, in interest fully secured, yang di sini partially, yang di sini juga partially. Berarti yang masih belum masuk adalah AP. Nah, di sini kita masukkan accounts payable-nya sebesar 125.000. Sehingga di sini untuk unsecured creditors-nya nilainya 137.000 ya. 12.000 ditambah dengan 125.000. Oke. Nah, sehingga di sini kita masukkan, oke, berarti total kredit lebih besar daripada total debit. Nah, kita masukkan sehingga selisihnya 48.000 di sini merupakan estimasi defisiensi ya, 48.000. Kalau misalnya ternyata asetnya lebih besar daripada kreditnya atau liabilitasnya, nah di sini teman-teman tinggal tambahkan saja estimasi surplus gitu. Lawannya. Oke, nah berikutnya untuk yang jurnal, nah jurnal likuidasi itu silahkan teman-teman kerjakan sendiri dulu di rumah, gitu ya. Jangan lupa untuk jurnal yang pertama adalah ini ya, penyerahan aset dan liabilitas kepada tim likuidasi atau kurator dalam hal ini. Nah jangan lupa untuk ekuitasnya di sini ditulis estate equity, gitu ya. Di sini nih. Ekuitasnya capital stock minus retained earnings ya 39.000 itu teman-teman tulis sebagai estate equity. Selebihnya nama-nama akunnya sama merujuk pada neraca yang ada di sini. Seperti itu. Oke, nah coba saya cek urut-urutannya ya tadi untuk memastikan pertanyaannya Wandi. Nah, di sini land and building. Oke, ini land and building lalu AR di sini Oke, setelah land and building, setelah penjualan land and building, nah ini teman-teman langsung bikin ini ya, pembayaran utang yang dijaminkan dengan land and building tersebut. Yang di sini, interest payable, mortgage payable. Gini ya, ini ya Wandi ya, nanti ya. Lalu berikutnya AR, penagihan AR. Oke, di sini penagihan AR. Kemudian berikutnya kita lunasi hutang yang dijaminkan dengan AR. Gitu. Di sini ya. Nah, untuk nilai interestnya, interest untuk AR tadi kan terkait dengan notes ya. Notes payable, nah 7.000. Nah, di sini juga 7.000 nih teman-teman, sama dengan pendekatannya BIMS ya. Jadi, apabila nilai AR yang ditagihkan itu tidak sama atau lebih kecil daripada nilai liabilitasnya, maka interestnya ini kita lunasi secara penuh dulu, baru sisa balance-nya, prinsipal dari notes payable itu, gitu ya. Berikutnya untuk inventory, nah, penjualan inventory di sini, oke. Lalu penjualan equipment, oke. Kemudian penghapusan paten, oke. Lalu fee kurator, apa nih? Estate equity cash 4.700. Oh, fee kurator dan beban likuidasi. Ini asumsinya langsung dibayar tunai nih fee kuratornya, jadi nggak jadi payable dulu. Kalau tadi disoalkan sebagai payable dulu ya, mengakui fee kurator, tapi di sini langsung dibayar fee kurator 4.700 dan membayar beban likuidasi langsung ke cash, langsung ngehit ke cashnya. Seperti itu. Nah, baru setelah itu pembayaran liabilitas yang menjadi prioritas yang ketiga dan keempat. Nah, itu dibuat jurnalnya di sini. Seperti itu sampai nanti terakhir. Nah, ini ya sisa utang, ini yang tadi final settlement. Nah, ini juga dibuatkan mana ya? Ini bukan jurnal ya. Jurnal settlement-nya mana ya? State equity. Oke. Nanti seharusnya di sini ada jurnal, emang nggak diminta ya. Oke, berarti sampai ke ini ya. Sampai ke ini nih yang ini nih, estate equity notes payable. Ini nih sampai di sini. Ini jurnal untuk final settlement-nya juga dibuat. Meskipun ternyata di soal nggak ada estate equity gitu ya. Kalau yang di sini lebih ke ini, apa namanya, laporannya.
Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kita mundur jadi 13:04. Apabila ada pertanyaan karena keterbatasan waktu, nanti saya buka via WAG ya. Silahkan apabila ada yang ini yang ditanyakan. Oke, sampai sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Teman-teman langsung ke LMS ya, karena kita ada mini kuis untuk materi persekutuan. Ya, waktunya 20 menit, itu udah saya set mulainya jam 13.05. Oke, jadi sekarang langsung ke LMS. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangan. Insya Allah ketemu lagi pekan depan ya di jadwal seperti biasa. Oke, sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya langsung ke LMS ya. Iya, sama-sama. Selamat mini.